Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Nono Heriana dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil pembagian kelompok kami yaitu tentang analisis sistem informasi perpustakaan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini ini merupakan salah satu tugas ataupun proyek untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum lanjut ke presentasi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Faiz Destian. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Nita, Dini dan juga Faraj. Mungkin langsung saja di sini untuk yang pertama di sini akan dijelaskan oleh Dini. Dipersilahkan. Oke, jadi pada latar belakang ini, perkembangan teknologi itu sekarang bikin perpustakaan kampus-kampus mulai pindah dari cara manual ke sistem digital, biar layanan jadi lebih cepat dan praktis. Banyak penelitian juga nunjukin kalau perpustakaan berbasis web, apalagi yang pakai Slims, itu bisa ngebantu akses informasi jadi lebih mudah. Terus proses sirkulasi buku makin cepat dan pengelolaan koleksi juga jadi lebih rapi. Karena itu, digitalisasi udah jadi kebutuhan penting banget buat perpustakaan, termasuk perpustakaan Unsika sendiri. Sebagai tempat mahasiswa nyari referensi dan informasi akademik, perpustakaan Unsika perlu ngembangin sistem berbasis web yang bisa ngasih fitur katalog online, terus akses e-research sampai repository, terus tujuannya bisa layanan jadi lebih modern, update dengan perkembangan teknologi, dan pastinya nyaman dipakai pengguna. Boleh di next. Pada profil organisasi ini, yang pertama perpustakaan Unsika ini udah ada sejak tahun 1982. Ini barengan sama berdirinya kampus. Dulu sistemnya masih manual banget dan koleksinya terbatas, tapi seiring kebutuhan akademik meningkat, perpustakaan mulai digitalisasi dan ikut perkembangan zaman. Sekarang perannya makin besar buat bantu kegiatan akademik dan penelitian. Yang kedua ada nama resminya ini UPA, Perpustakaan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lokasinya ada di Teluk Jambe Timur, tepatnya di Jalan HS Ronggowaloyo. Mereka juga punya website resmi buat akses informasi. Jadi mahasiswa nggak harus datang langsung kalau cuma mau cek koleksi. Terus visinya juga simpel, jadi pusat informasi ilmiah yang unggul dan inovatif. Misinya lebih ke menyediakan layanan berbasis teknologi, ngembangin ilmu pengetahuan, dan ngedukung kegiatan akademik Unsika supaya makin transparan dan berintegrasi. Lalu perpustakaan ini tugasnya ngatur koleksi, ngasih layanan buat pemustaka, ngembangin sistem digital, dan nyebarin informasi ilmiah. Mereka juga kerjasama sama unit akademik lain supaya Tridharma perguruan tinggi bisa jalan. Di next. Yang sebelumnya. Struktur organisasi ini dipimpin Kepala UPA Perpustakaan, terus ada pustakawan dan staf layanan. Pembagian tugas ini penting banget biar operasional dan layanan ke mahasiswa bisa lancar. Di perpustakaan juga ada banyak layanan mulai dari sirkulasi, referensi, e-research, opak, sampai ruang baca dan komputer. Ada juga BI Corner dan ruang diskusi yang bisa dipakai mahasiswa. Terus perpustakaan Unsika ini pakai platform Perpustakaan Unsika ini juga pakai platform Slims 8.3.1. Perpustakaan Unsika ini pakai platform Slims 8.3.1 Akasia. Sistem ini ngatur layanan digital seperti katalog online, berita perpustakaan, lokasi koleksi, sampai fitur login anggota buat lihat riwayat peminjaman. Admin dan pustakawan juga punya dashboard khusus buat ngelola data. Jadi sistem ini ngebantu mahasiswa cari koleksi dan juga mempermudah pengelolaan perpustakaan. Terus tujuan utamanya tentu mempermudah kita buat akses informasi koleksi dan ngedukung proses manajemen.
Jadi mahasiswa bisa cari buku dengan OVAC, lihat status akun, sedangkan admin bisa ngelola koleksi dan update informasi. Next. Kalau dari kelebihannya, Slim ini platformnya stabil, gampang dipakai, responsif di berbagai perangkat, dan sangat membantu pustakawan. Tapi ada juga kekurangannya seperti belum adanya peminjaman online, informasi ketersediaan buku belum real time, desain informasinya masih sederhana, dan akses e-research belum nyatu sampai sama katalog. Lalu beberapa masalah yang ditemuin itu kayak fitur interaktif yang masih terbatas, belum terhubung ke si akad, dan belum ada notifikasi otomatis buat peminjaman. Selain itu masih kurangnya sosialisasi fitur anggota, bikin banyak mahasiswa belum paham cara pakainya. Next. Dan yang terakhir dari alan sistem ini, kalau ngeliat dari masalah sebelumnya, sistem perpustakaan ini sebenarnya butuh beberapa peningkatan biar lebih enak dipakai. Pertama, status ketersediaan buku harus real time, jadi pengguna bisa tahu buku lagi dipinjam atau enggak tanpa harus ke perpustakaan dulu. Terus bakal lebih praktis lagi kalau ada fitur peminjaman dan perpanjangan buku secara online, jadi mahasiswa nggak perlu ngantri atau bolak-balik. Terus informasi lainnya juga perlu dibuat lebih lengkap dan mudah ditemukan supaya pengguna baru nggak bingung. Intinya sistem ini tuh butuh dibuat lebih responsif, lebih informatif, dan lebih user friendly biar pengalaman pengguna makin nyaman dan efisien. Selanjutnya Oke, dijelaskan oleh selanjutnya rekan. di sini akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih Dini sebelumnya sudah menjelaskan tentang analisis sistem dan juga profil organisasi. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang deskripsi dari komponen sistem informasi pada Universitas Perpustakaan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini ada 5 komponen. Yang pertama itu ada people atau orang. Nah, komponen itu mencakup semua individu yang terlibat dalam operasional ataupun penggunaan sistem, mulai dari paling atas dan juga paling bawah dari administrator teknis hingga ke user end atau pengguna akhir. Nah, kalau dilihat dari sistem perpustakaan Universitas Singapura Bangsa Karawang, itu ada yang pertama ada pustakawan atau staf perpustakaan. Nah, tugas dari staf perpustakaan ini yaitu melakukan cataloging atau input data buku baru, skripsi, dan lain-lain. Lalu mengelola data keanggotaan, memverifikasi transaksi sirkulasi seperti pinjam ataupun reservasi, dan juga memperbarui konten di website seperti berita dan pengumuman. Lalu ada sivitas akademik seperti mahasiswa dan juga dosen. Nah, tugasnya ini adalah menggunakan fitur OPAC atau Online Public Access Catalog untuk mencari koleksi, memeriksa ketersediaan buku, dan juga mengakses area anggota untuk melihat riwayat peminjaman ataupun tanggal jatuh tempo dari peminjaman buku ini. Nah, lalu yang terakhir ada administrator sistem ataupun staff IT. Tugasnya sendiri adalah memastikan server berjalan lancar, lalu mengelola basis data, melakukan backup rutin, dan juga mengupdate software hingga mengatasi masalah teknis seperti saat website down atau lambat. Lalu yang kedua ini ada hardware atau perangkat keras. Nah, komponen itu merujuk pada semua perangkat fisik ataupun perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan ataupun mengakses dan mendukung sistem informasi perpustakaan. Yang pertama ini ada server. Nah, server ini merupakan sebuah komputer yang menyimpan database serta file website perpustakaan. Nah, seperti CPU, RAM, storage itu secara langsung mempengaruhi kecepatan dan responsivitas website. Lalu ada perangkat klien ataupun client server. Nah, ini merupakan perangkat yang digunakan oleh end user untuk mengakses sistem seperti laptop, PC, smartphone, ataupun tablet. Lalu juga ada komputer opak atau seringkali bisa disebut komputer milik perpustakaan. Nah, perpustakaan itu menyediakan beberapa unit komputer di dalam gedung biasanya yang khusus disiapkan untuk misal mencari katalog ataupun dipakai untuk reservasi pengunjung. Nah, lalu ada perangkat keras di counter sirkulasi. Ada tadi komputer staff, lalu juga ada barcode scanner atau juga printer. Nah, yang terakhir ada infrastruktur jaringan seperti router untuk WiFi, switch, atau access point yang menghubungkan semua perangkat keras ke dalam satu jaringan internal ataupun internet. Nah, lalu yang ketiga ada software. Nah, software ini tuh kalau tadi hardware itu perangkat keras, software ini perangkat lunaknya. Ini adalah komponen ini merupakan kumpulan instruksi ataupun program yang berjalan di atas perangkat keras ataupun hardware untuk mengelola data dan menyajikan informasi. Nah, yang pertamanya ada sistem manajemen perpustakaan atau LMS tadi. Nah, ini merupakan perangkat lunak utama yang menjadi otak dari keseluruhan sistem. Nah, berdasarkan strukturnya ini, sistem ini kemungkinan besar biasanya menggunakan SLIM seperti sistem perpustakaan Unsika, yaitu Senayan Library Management System, sebuah LMS open source yang lumayan populer. Nah, lalu ada sistem operasi atau OS.
dibagi dua. Yang pertama ada server OS, yaitu perangkat lunak yang mengelola sumber daya server. Kemungkinan besar ini varian dari Linux seperti Ubuntu atau CentOS yang umum digunakan oleh hosting web. Nah, lalu yang kedua ada client OS. Nah, client OS ini merupakan sistem operasi pada perangkat pengguna seperti Windows, macOS, Android, ataupun iOS. Nah, lalu selanjutnya adalah perangkat lunak yang didukung atau pendukung server seperti DBMS ataupun seperti web server. Lalu yang terakhir ada perangkat lunak klien atau seperti aplikasi Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya ada data. Data ini adalah aset mentah yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah oleh sistem menjadi informasi yang berguna. Dalam sistem perpustakaan Unsika ini, data adalah komponen yang paling berharga. Data ini dibagi menjadi empat, ada data bibliografi, data anggota, data transaksi, dan data konten web. Lalu yang terakhir ada prosedur. Nah, prosedur ini merupakan komponen ataupun rangkaian aturan kebijaksanaan serta SOP atau standar operasional prosedur yang mengatur bagaimana empat komponen lainnya harus digunakan secara konsisten. Nah, biasanya ini ada prosedur pengguna atau mahasiswa ataupun dosen, lalu ada prosedur staff atau SOP dari pustakawannya, lalu yang terakhir ada prosedur dari administratif atau prosedur teknik. Seperti itu. Nah, ini SOP ataupun prosedur-prosedur yang harus dijalankan untuk supaya empat komponen lainnya itu berjalan dengan konsisten dan juga benar. Oke, baik. Untuk selanjutnya, rancangan ataupun rekomendasi perbaikan sistem akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Tes tes. Oke. Sebelum itu masuk, saya akan membahas mengenai rancangan atau rekomendasi perbaikan sistem pada sistem perpustakaan yang ada di Unsika. Yang pertama itu dalam jangka pendek 1 sampai 3 bulan. Yang pertama ada perbaikan aspek fungsional sistem, yang dimana perbaikan fungsional difokuskan pada bagaimana sistem dapat bekerja lebih otomatis, cepat, dan akurat. Proses peminjaman dan pengembalian perlu dioptimalkan agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada input manual atau pada petugas admin yang ada di situ. Selain itu, fitur reservasi, pencarian, serta digital library juga harus dibuat lebih canggih. Untuk rekomendasinya sendiri, itu yang pertama ada otomatisasi proses peminjaman dan pengembalian, yang dimana sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan yang namanya integrasi barcode atau QR code agar transaksi lebih cepat. Terus fitur auto calculation untuk menghitung denda secara otomatis dan notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp mengenai jatuh tempo dan status peminjaman. Yang kedua ada sistem reservasi buku online yang dimana mahasiswa dapat melakukan pemesanan sebelum datang ke perpustakaan. Sistem ini juga menampilkan status ketersediaan buku secara real time sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui apakah buku itu dapat dipinjam. Yang ketiga, peningkatan fitur pencarian buku. Pencarian itu diperluas berdasarkan judul, penulis, kategori, ISBN ataupun tahun terbit. Selain itu juga menambahkan fitur suggested result atau pengguna mendapatkan rekomendasi buku yang serupa. Selanjutnya, yang keempat, digital library terintegrasi, yang dimana sistem digital library akan memuat e-book, jurnal, skripsi, dan tugas akhir yang dapat diakses melalui Siska Unsika. Akses juga dapat dibedakan berdasarkan role, yaitu mahasiswa, dosen, ataupun umum. Oke, boleh di next. Selanjutnya, rancangan atau rekomendasi perbaikan sistem jangka pendek yang kedua, itu perbaikan dari aspek user experience atau UX UI. Dari sisi tampilan dan pengalaman pengguna, sistem perlu dirancang agar lebih sederhana, responsif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa maupun staf perpustakaan. Yang pertama itu rekomendasi perbaikan sistemnya melalui mengubah dashboard menjadi yang modern dan responsif, yang dimana desain tampilan dibuat lebih sederhana dan mengikuti warna identitas Unsika atau warna merah. Selain itu juga layout yang lebih bersih agar pengguna cepat memahami fitur yang tersedia. Yang kedua, navigasi yang lebih terstruktur, yang dimana menu utama dapat dibuat lebih ringkas dan jelas struktur seperti melalui dashboardnya, koleksi buku, peminjaman, pengembalian, e-library, riwayat transaksi, serta bantuan. Yang ketiga itu ada mobile friendly atau aplikasi Android ringan. Sistem harus bisa nyaman digunakan melalui smartphone dan secara opsional itu pengembangan aplikasi Android versi ringan untuk akses yang lebih cepat. Kan boleh di next.
Selanjutnya, untuk rancangan atau rekomendasi perbaikan sistem yang ketiga dalam jangka pendek, yaitu perbaikan dari aspek manajemen datanya. Manajemen data menjadi kunci untuk memastikan informasi perpustakaan tetap konsisten dan aman. Untuk rekomendasinya sendiri, yang pertama itu integrasi database terpusat, di mana seluruh data buku, peminjaman, dan pengguna berada dalam satu database yang sama dan terstruktur. Selain itu, audit log digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna. Yang kedua, backup dan recovery, di mana sistem sebaiknya dilengkapi dengan yang namanya backup otomatis harian ke server kampus atau cloud. Selain itu, rencana pemulihan ketika server mengalami gangguan. Yang ketiga, digital collection management, yang di mana pengelolaan stok, penambahan buku baru, dan penghapusan arsip dapat dilakukan dari panel admin secara otomatis. Kan boleh di next. Oke, boleh di next. Selan, yang keempat, selanjutnya, untuk rancangan atau rekomendasi perbaikan sistem jangka pendek yang keempat, itu perbaikan dari aspek keamanan sistemnya. Keamanan sistem sangat penting untuk mencegah yang namanya penyalahgunaan data dan akses ilegal atau cyber security. Untuk rekomendasi yang pertama, itu single sign-on atau dari Siskanya, di mana user login menggunakan akun kampus resmi untuk meminimalkan penyalahgunaan akses. Yang kedua, enkripsi dan secure API, yang dimana data seperti password itu harus dienkripsi dan API itu harus dilindungi dengan token yang sangat valid. Yang ketiga, ada role-based access control, yang dimana akses fitur dibatasi sesuai peran. Kalau misalkan mahasiswa itu hanya bisa melihat katalog, meminjam, dan reservasi. Kalau dosen, akses tambahan untuk jurnal dan referensi, dan admin mengelola koleksi, transaksi, dan laporan. Oke, buat di next. Selanjutnya, rancangan rekomendasi perbaikan sistem dalam jangka pendek itu ada perbaikan dari aspek layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan dapat ditingkatkan dengan fitur yang membantu pengguna dan memberikan informasi secara real time. Yang pertama, untuk rekomendasi sendiri itu fitur chatbot atau help desk secara online, yang dimana chatbot dapat membantu menjawab pertanyaan dasar seperti pencarian buku, panduan peminjaman, atau informasi layanan. Yang kedua, notifikasi dan reminder otomatis. Nah, itu berupa peringatan jatuh tempo, informasi denda jika dia melanggar aturan tertentu, dan status pemesanan buku. Yang ketiga, laporan otomatis, yang dimana laporan dapat mencakup yang namanya buku paling sering dipinjam itu buku apa, kategori yang paling populer itu apa, mahasiswa paling aktif, serta statistik transaksi bulanan tersebut dilakukan secara transparan. Mungkin boleh next. Dan yang terakhir, untuk rancangan atau rekomendasi perbaikan sistem dalam jangka panjang, yaitu rancangan teknologi atau arsitektur sistem, yang dimana bagian teknologi memberikan gambaran software dan alur sistem yang digunakan untuk mendukung namanya pengembangan sistem perpustakaan yang lebih modern dan kekinian. Untuk rekomendasinya sendiri itu rekomendasi stack teknologi, di mana front end-nya itu menggunakan React.js, Vue.js, atau HTML yang cukup responsif. Serta untuk back-end sendiri itu menggunakan Laravel atau Node.js, dan database-nya itu kalau bisa menggunakan MySQL. Untuk hostingnya sendiri itu server kampus atau cloud, dan untuk keamanannya itu JWT token atau HTTPS SSL. Yang kedua, alur sistem atau high level workflow, yang dimana secara garis besar alur sistem yang diusulkan adalah yang pertama itu pengguna login menggunakan Siska Unsika atau akun resmi dari universitas. Yang kedua itu sistem menampilkan yang namanya dashboard sesuai hak akses atau sesuai role-nya. Jika dia mahasiswa, dia sebagai login mahasiswa. Jika dia sebagai dosen, dia login sebagai dosen atau sebagai admin. Terus pengguna mencari buku dan melihat stok secara real time. Selanjutnya peminjaman atau reservasi diproses melalui sistem. Sistem juga mencatat transaksi secara otomatis. Selain itu, notifikasi terkirim kepada pengguna, dan yang terakhir, admin mengelola koleksi dan laporan dari panel si backend tersebut.
Oke, boleh next. Oke, baik. Terima kasih kepada Faraj atas penjelasannya. Kita sampai kepada kesimpulan. Jadi, sistem informasi perpustakaan Unsika saat ini telah memanfaatkan SLIMS sebagai platform digital untuk menyediakan layanan katalog serta pengelolaan koleksi. Nah, transformasi menuju digitalisasi sudah terlihat, namun fungsi dari sistem masih sangat terbatas pada penyediaan informasi dan juga belum mendukung otomatisasi proses sirkulasi secara penuh. Beberapa fitur penting seperti peminjaman online, notifikasi otomatis, serta tampilan antarmuka yang lebih modern masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Selain itu, pemanfaatan area anggota dan edukasi pengguna juga masih kurang optimal. Nah, dengan melakukan peningkatan pada aspek otomatisasi, UI UX, serta integrasi database, sistem perpustakaan itu berpotensi berkembang menjadi layanan yang lebih modern, responsif, mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas universitas, dan juga pastinya lebih efektif. Oke, baik. Mungkin untuk presentasi dari kelompok kami itu kelompok satu sampai di sini saja. Kami mohon maaf jika memang pada saat kami presentasi ada perkataan yang kurang jelas maupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.